Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku silakan buka bukunya halaman 77. Halaman 77. Silakan dibuka bukunya. Masalah dampak pelaksanaan tanggung jawab. Sudah, sana perhatikan masalah tanggung jawab. Sebagai warga negara kita harus melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sana perhatikan baik-baik. Dengan baik dan benar pelaksanaan tanggung jawab dimulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu dari diri sendiri. Misalnya sebagai pelajar kamu harus rajin belajar agar mendapatkan prestasi yang baik, sehingga orang tuamu akan bangga kepada kamu kalau kamu sebagai pelajar mendapat nilai yang bagus. Itu artinya kamu bertanggung jawab, tulisannya bagus dan sebagainya. Penerapan tanggung jawab sebagai warga negara dapat dikembangkan dalam lingkup yang lebih besar, yaitu keluarga dan masyarakat. Itu lebih besar. Yang kecil tadi adalah bagi diri sendiri. Yang besar adalah keluarga, masyarakat dalam tanggung jawab. Warga negara yang berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Cara menjaga persatuan dan kesatuan adalah dengan saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antara pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Nah, kita itu dalam bertanggung jawab antara masyarakat sekitar kita. Baik yang satu Kristen, satunya Katolik, Hindu, Buddha, ras, suku. Nah, itu kita rukun. Kita akan kerjasama. Misalnya contoh, kamu tinggal di Samarinda. Tidak mungkin dari Jawa menolong kamu. Misalnya kamu kebakaran rumahmu. Masa menolong dari Jawa? Tidak mungkin. Atau kamu acara kawinan. Keluarga dari Jawa yang bantu. Utamanya yang keluarga kita yang terdekat. Itu contoh menolong kita. Kita sakit, siapa yang menolong kita? Atau kita meninggal, atau keluarga kita meninggal, tetangga kita sekitar kita yang menolong kita untuk melaksanakan fardu kifayah. Makanya kita sama keluarga, tetangga itu sama dengan bersaudara. Jangan kita ego, data sapa. Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat akan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Kalau kita gotong royong akan menerapkan kita persatuan dan kesatuan. Ya, ada lagi yang kita perlukan juga, misalnya seskamling, sistem keamanan lingkungan kita kan gantian, menjaga keamanan kita. Jangan sampai terjadi kemalingan. Kita harus saling menjaga, saling memperhatikan antara satu dengan yang lain. Akan merasa damai. Akan terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram, sehingga negara akan semakin kuat jika pelaksanaan tersebut dapat berlangsung dengan baik. Maka masyarakat sejahtera akan terciptanya dan negara kuat atau terwujud. Nah, hanya kita harus mengajarkan kerukunan antara umat beragama. Ya.
Jika setiap warga negara memiliki kesadaran menjalankan hak dan kewajibannya dengan tanggung jawab, maka dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Berbagai upaya dapat kita lakukan untuk mengembangkan kehidupan, mewujudkan masyarakat sejahtera. Bagaimana caranya? Kita harus dapat mengetahui upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera telah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mengajukan kesejahteraan umum. Nah, di sana ada alinea keempat. Di sana dalam Undang-Undang 45 ya mewujudkan masyarakat. Nah, di dalam undang-undang itu sudah tercantum. Makanya di sana sudah ada kita di dalam undang-undang itu memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan memiliki makna suatu keadaan sejahtera, aman dan tentram, sehingga kesejahteraan umum berarti keadaan sejahtera yang dimiliki secara umum. Berikut ini lingkungan langkah yang ditempuh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan umum itu kita lihat. Misalnya kita rasakan masalah lalu lintas angkutan darat. Bagaimana pemerintah kita supaya angkutan darat lancar? Pemerintah membangunkan jalan supaya barang-barang baik desa maupun kota sampai. Misalnya, lihat saja, semakin pemerintah membangun jalan ke pelosok-pelosok supaya rakyat Indonesia merasakan membawa barang-barang hasil panennya ke kota. Misalnya sayur, mayur dan sebagainya ya. Itu contoh sebagai lalu lintas angkutan darat. Jadi kita misalnya hasil panen kita contohnya mangga, sayur mayur, ya, buah-buahan dan sebagainya. Nah, itu contoh. Keberadaan lalu lintas dan angkutan jalan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan umum rakyat untuk bangsa. Dulu Bapak tahun 80-an jalan Lobuah ini ke Samarinda tidak ada, kita naik perahu. Nah, itu contoh saja. Setelah tahun 80 ABRI masuk desa bikinkan jalan tembus sampai ke Sungai Kunjang. Nah, tuh ABRI masuk desa dari Lojana menghubungkan kita. Nah, itu contoh saja. Kita dulu jalannya hanya setapak, orang kita tas, ya. Makanya di sana pemerintah harus perhatikan sistem transportasi di negaranya sehingga terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas. Makanya lihat kita sudah enak dibikinkan jembatan, ada 3. Ya, jembatan kita ini sudah dibikinkan supaya apa? Enak menyeberang. Kalau dulu kita pakai ces atau ketinting atau kapal menyeberang. Ada mahkota, ada makam kembar, ada menghulu dan sebagainya, kita menyeberang. Enak lagi, sudah membawa barang, peti kemas bisa membawa ke seberang. Kalau dulu kita hanya naik kapal membawa dari terminal. Itu contoh. Nah, tapi mudah-mudahan jalan kita diperbaiki, mudah-mudahan
pemerintah kita peka, Bapak DPR mengusulkan dari kita ini Luo Buah sampai Luo Bakung nih hancur. Ya mudah-mudahan pemerintah kita memperhatikan. Ya. Siapa lagi nanti kalau kamu nanti pinter menjadi camat atau bupati dan sebagainya, bisa mengusulkan perbaikan jalan. Nah, menganggarkan ya dari lurah, APBN dan APBD proyek. Setiap tahun pemerintah pusat membuat APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Nah, itu setiap tahun. Sedangkan pemerintah daerah membuat APBD, ya, anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, itu yang fungsinya mencapai tujuan nasional bangsa selalu satunya meningkatkan kesejahteraan umum. Jadi pemerintah membikinkan juga APBN, daerah juga membikinkan. Jadi kekurangan daerah dibantu oleh pusat untuk apa? Pembangunan yang tenangkan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, setiap 5 tahun anggaran belanja negara atau belanja daerah itu bersama-sama DPR disetujui, anggar sama-sama. Nggak mungkin tetap misalnya tahun ini 1 juta, tahun akan datang bisa 1,5 juta. Misalnya ya, kan manusianya akan bertambah, jalan-jalan akan banyak diperbaiki. Contoh, adanya peraturan perundang-undangan yang bukan hak warga negara. Hak warga negara Indonesia telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Pemerintahan hendaknya menghormati hak tersebut sehingga rakyat merasa nyaman untuk tinggal, menetap, bahkan bangga menjadi warga negara. Seperti perlindungan terhadap hak tersebut melalui Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang merupakan salah satu wujud kegiatan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum. Jadi undang-undang itu gunanya adalah untuk mengatur supaya kita kebablasan, mengatur. Ini kebanyakan salah. Kita dalam Undang-Undang 1945 ada untuk menyampaikan hak pendapat. Memang ada. Tapi kita mengeluarkan pendapat, kita menyesuaikan dengan undang-undang supaya tidak bertabrakan. Ya. Kita dalam Indonesia ada undang-undangnya. Untuk menyampaikan pendapat kita harus yang sopan. Ya. Jangan kita keblas-belablasan. Nah, kita seorang beragama, kita harus menyampaikan dengan santun. Itu contoh. Kita ambil yang baik. Mau kita lihat di TV, ambil yang baik. Yang jelek berarti orang itu tidak beretika, ya, tidak bagus, itu jangan diambil. Ambil yang bagus. Nah itu, oh ini aku kayak ini tidak bagus, ini aku bagus. Itu cara untuk menyampaikan dalam musyawarah mufakat. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk menyampaikan mufakat supaya yang satu tidak tersinggung. Pemberian jaminan kesejahteraan sosial dan rakyat miskin. Kita memajukan kesejahteraan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk rakyat miskin. Makanya di sana ada Menteri Sosial untuk mengontrol, menyalurkan orang-orang yang tidak mampu. Makanya di sistem sosial itu bahkan dicantum dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu di dalam perekonomian di dalam pasal 33. Ya. Nah, untuk masyarakat dengan tingkat ekonomi yang pemerintah perlu lebih memperhatikan kesejahteraan sosial. Makanya di dalam ekonomi diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Bahkan di sana ada lagi ya kesejahteraan sosial termuat dalam Undang-Undang
nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Nah, dalam undang-undang ada pasal 33. Perekonomian disebut sebagai usaha bersama. Di depan pasal undang-undang nomor 11 juga tentang kesejahteraan sosial. Makanya orang tidak ada pekerjaan akan dibina, dididik supaya kita bisa kerja, supaya kita ada lapangan pekerjaan. Kalau kita mau bekerja di perusahaan pertama apa? Kita harus ada skill kita. Misalnya kamu sebagai mekanik, skillnya. Ada sebagai supir, ya. Gitu. Kalau kita datang tidak ada skillnya, tidak ada kebisaan, kemampuan kita gimana kita dianggap? Akhirnya apa kita? Pas boy saja, tukang olah teh, bersih sampah. Nah itu. Jadi kamu harus cari sekolah supaya dapat ilmu. Misalnya contoh, kamu tamat SD, sekolah SMP, baru sekolah SMK. Setelah SMK baru kamu sekolah lagi untuk menambah pengetahuan. Misalnya sekolah kayak BLKE, itu lembaga pendidikan supaya kita dapat ilmu. Nah, di sana kita ambil jurusan mesin, elektronik dan sebagainya. Yang apa kita lakukan supaya kita, misalnya kamu wira swasta, bangun mekanik, kamu harus sekolah mempelajari mesin. Tidak mungkin kamu kalau kita bikin bengkel sekarang semakin tahun semakin banyak orang membutuhkan sebuah sepeda motor. Nah, lihat saja. Karena kebutuhan alat transportasi kita ke sana kemari membutuhkan. Nah, sekian penjelasan Bapak. Lebih dan kurangnya Bapak minta maaf. Silakan dikerjakan halaman sebelahnya itu tugas dari Bapak halaman 80 ya. Silakan dikerjakan halaman 80 latihan pembelajaran 3. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Itu ada A sama B.